Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Viva Rahma. Saya Oken Samolana. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang Syekh Mahfud Al-Tarmas. Jadi, siapa sih Syekh Mahfud Al-Tarmas ini? Nah, jadi beliau ini punya nama lengkap panjang banget. Aku kasih tahu ya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Mahfud bin Abdillah bin Abdul Manan bin Diponegoro Al-Tarmasi Al-Jawi. Nah, sebenarnya di mana sih beliau itu lahir? Beliau ini lahir di Remas, Pacitan, Jawa Timur. Tanggal 12 Jumadil Awal 1285 Hijriah. Nah, ada yang tahu nggak tanggal Masehinya itu tanggal berapa? Aku kasih tahu aja deh. Jadi, tanggal Masehinya itu yaitu bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 1842 Masehi. Nah, jadi udah tahu kan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Oke, sekarang kita tahu nih beliau ini wafatnya di mana ya? Kapan ya? Aku kasih tahu aja deh. Jadi, beliau ini wafat di kota Mekah, guys, pada awal bulan Rajab, yaitu pada malam Senin tahun 1338 Hijriah. Nah, jadi kira-kira pada umur berapa ya beliau ini wafat? Jadi beliau ini meninggal di umurnya yang ke-53 tahun, guys. Nah, ada yang tahu nggak nih beliau dimakaminnya di mana? Nah, beliau ini dimakaminnya di pemakaman Al-Maqbarah Al-Maqlah. Di sini aku mau kasih tahu si Al-Tarmas ini berapa bersaudara sih? Nah, siapa yang tahu? Aku kasih tahu aja deh biar cepet. Jadi si Al-Tarmas ini 8 bersaudara. Si Al-Tarmas ini anak pertamanya. Beliau mempunyai 7 adik. Siapa ke-7 adik itu? Yang pertama ada Kiai Dahlan, kemudian Kiai Arif, Kiai Gimiti, kemudian ada Kiai Muhammad Bakri. Nah, Kiai Muhammad Bakri ini ahli qiraah, guys. Kemudian ada Sulaiman Kamal, Muhammad Ibrahim, dan yang terakhir ada Kiai Abdul Razak. Syekh Mahfud ini adalah maha guru dan rujukan para ulama Nusantara, bahkan ulama dunia Islam dalam masalah ilmu keagamaan. Hampir semua bidang ilmu dikuasai dengan baik, mulai dari fikih, bahasa Arab, nahwu sorof, ada lagi tauhid, tasawuf, dan tafsir. Kepakaran dan keahlian Syekh Mahfud dalam bidang ilmu Islaman, khususnya ilmu qiraat, diakui oleh ulama dunia. Ilyas bin Ahmad Husain Al-Barmawi, pengajar Al-Quran dan ilmu tajwid di Masjid Nabawi, memasukkan nama Syekh Mahfud dalam karya monumentalnya tentang biografi para qurra yang hidup pasca abad ke-8 Hijriah. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan sekarang siapa sih Syekh Mahfud Al-Tarmas itu? Dari nama lengkapnya, tanggal lahirnya, dan tanggal wafatnya, sampai makamnya itu di mana, dan adik-adiknya itu siapa aja. Nah, jadi selain ilmu qiraat, jadi Syekh Mahfud Al-Tarmas juga berkontribusi dalam bidang hadis. Nah, bagaimana sih kontribusi Syekh Mahfud Al-Tarmas dalam bidang hadis? Jadi pada waktu itu suasana di kota Mekah jadi dambaan bagi para orang untuk mencari ilmu, termasuk Syekh Mahfud Al-Tarmas untuk mendalami bidang hadis. Jadi menurut Al-Tarmas, ilmu hadis ini merupakan ilmu yang sentral gitu, atau tempat kembalinya segala ilmu pengetahuan, karena hadis ini merupakan ilmu yang mutlak yang dibutuhkan setiap manusia yang beriman kepada Allah gitu. Harus diiringi pengetahuan tentang kualitas hadis, salah satunya dengan mengetahui ilmu kritik sanad. Jadi ilmu ini berfungsi untuk kualitas periwayatan suatu hadis, apakah hadis itu benar atau tidak. Sebagai seorang musnid dan muhadis, Al-Tarmas ini memperoleh pengakuan untuk mentransfer koleksi hadis tidak hanya dari Bukhari, tapi juga dari para pemberi ijazah lainnya, para ulama tersebut beserta karya-karyanya, yang dimana terdapat banyak sekali karyanya, diantaranya Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Majah, yang merupakan karya yang membicarakan ilmu mustalah hadis, syarah atas karangan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, juga menyertakan garis sanad beliau hingga sampai pada Al-Suyuti.
Jadi kitab ini merupakan satu di antara karya besar Al-Tarmasi. Kitab ini beliau tulis dalam waktu 4 bulan 14 hari yang cukup singkat untuk menghasilkan sebuah karya yang besar. Apa yang sudah diterangkan tadi bahwasanya itu bukti bahwa Al-Tarmasi ini memiliki keilmuan dan intelektualitas yang cukup tinggi, khususnya dalam bidang hadis yang terbukti dengan beberapa karya yang telah dihasilkan. Nah, semoga pemaparan materi yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.